ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji nama Tuhan, Shalom. Biarlah damai sejahtera kemurahan Allah melimpah dalam kehidupan kita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami berkesempatan untuk menikmati berkat Tuhan oleh firman Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kami semakin hari semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami nikmati berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta memegang kebenaran firman Tuhan. Hal yang menarik dari kisah ini berawal waktu itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan itu bisa kita simak dalam kitab Injil Markus juga, pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Dari kisah itu, hal yang menarik yang terjadi pada seorang perempuan ini dimulai dari mendengar tentang Tuhan Yesus. Dari sebuah mendengar tentang Tuhan Yesus itu, akhirnya dia memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya. Asal aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Kalau kita menitik kondisinya saat itu, sudah tidak memungkinkan dia bisa menjamah. Oleh karena apa? Firman Tuhan mencatat orang ini sakit. Orang ini dalam kelemahan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan sudah diobatkan ke berbagai tempat tidak sembuh, tapi firman Tuhan mencatat dia semakin parah sakitnya. Jadi ini merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa yang saat itu dilakukan oleh seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tapi hal yang menarik dari sebuah kebenaran firman Tuhan mencatat orang ini memiliki sebuah pemikiran di dalam hatinya, berkata, asal aku menjamah jubah Tuhan Yesus, maka aku sembuh.
Kita kembali pada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 6 tadi, ayat 53. Saya menarik sebuah kebenaran dari teladan yang baik yang dilakukan oleh seorang perempuan ini. Oleh karena apa? Pada akhirnya banyak orang mencontoh pola yang dimiliki oleh seorang perempuan ini. Dia mencontoh betapa perempuan waktu itu hanya menjamah jubahnya dan dia menjadi sembuh. Dan itu perkara yang luar biasa, perkara yang sungguh-sungguh terjadi. Ini menjadi sebuah perenungan, sebuah kebangunan rohani yang bisa terjadi kapan saja. Itu dimulai dengan langkah iman. Dari satu orang yang memberi contoh, menjadi teladan. Oleh karena kesembuhan ilahi yang terjadi, pada akhirnya dia memberi dampak. Bahkan firman Tuhan, kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini sebuah pola yang saat ini berkembang, dan saya lihat betapa dampak dari sebuah iman itu luar biasa. Dampak dari sebuah iman itu bisa kita lihat dari kebenaran ini. Seorang yang meyakin asalku jamah jubahnya menjadi sembuh, orang-orang bisa mengikuti pola itu, dan itu menjadi perkara yang bisa terjadi pada siapa saja. Dan salah satu keunikan iman kekristenan di sini, pada saat iman itu tumbuh, seperti seorang perwira, dia meyakin asal Tuhan Yesus berkata aja cukup, nggak perlu Tuhan Yesus datang, bahasanya. Dan saat itu orang itu sembuh, hamba perwira itu sembuh. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Ada banyak pola yang bisa kita lihat bagaimana sebuah pertumbuhan gereja Tuhan di negara kita Indonesia ini dengan pola-pola yang unik. Saya katakan unik karena ada dalam Alkitab diterapkan dan itu berhasil. Gereja yang lebih menekankan tentang perjamuan kudus dan minyak pengurapan. Itu ada satu gereja yang memiliki pola itu, dimanapun, kegiatan apapun, dia diterapkan itu, dan banyak orang diberkati dengan pola itu. Ada gereja-gereja yang mengembangkan kekuatan doa, sehingga melalui kekuatan doa itu orang-orang merasakan jamahan kuasa Tuhan. Sakit apapun sembuh. Dan itu pola yang umum. Dan yang terakhir kalau kita lihat di Malang, itu polanya pada saat seorang itu percaya Tuhan Yesus, dia dibaptis. Dan pada saat dibaptis dia sembuh. Dan akhirnya kita melihat di YouTube itu 3 desa bertobat. Itu bukan sebuah dongeng atau sesuatu yang tidak ada nyatanya, tapi itu sebuah kisah nyata, bahkan menjadi sebuah sejarah. Saya teringat gereja kami bertumbuh oleh karena pelayanan doa dari seorang hamba Tuhan senior kami. Waktu itu adik saya yang nomor 8 itu sakit polio, usia 5 tahun, tidak bisa berbuat apa-apa, dan didoakan dan menjadi sembuh, sehingga seluruh keluarga percaya Tuhan Yesus. Kami diperhadapkan dengan kesulitan berikutnya, yaitu keluarga yang sering diperhadapkan dengan hutang piutang. Dan ini kasus umum. Kasus umum yaitu bahwa masalah yang terjadi itu bisa aja seperti itu. Tapi oleh karena sebuah bimbingan rohani, akhirnya kita terlepas dari hutang piutang, bahkan kita bisa menjadi berkat. Karena pada akhirnya banyak orang mendapat berkat melalui pelayanan-pelayanan kami. Perkembangnya waktu, gereja kami itu
sering karena latar belakang dari gembala kami almarhum itu seorang dari kebatinan, sehingga gereja kami orang-orang yang dari pedukunan itu banyak yang ditobatkan. Itu sebuah bagian, sebuah keteladanan. Sehingga pada akhirnya berapa kali saya juga mengembangkan sebuah pola yang ditetapkan oleh gembala kami. Apapun bentuk masalah yang dihadapi, apapun sakit penyakit yang kita hadapi, kita berdoa. Rupanya doa dengan nama Tuhan Yesus itulah yang mampu membuat orang yang sakit sembuh, yang dalam kelemahan mendapat kekuatan, yang mau cerai, yang sudah putuskan, sudah mau cerai, menjadi kembali untuk berumah tangga dengan sebuah kebahagiaan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah contoh, sebuah renungan singkat yang saya sampaikan. Hanya oleh karena perempuan yang memiliki keyakinan untuk menjamah jubah Tuhan Yesus, dan pada akhirnya itu ditiru oleh orang-orang di Genesaret. Dan firman Tuhan mencatat banyak orang mengalami mujizat luar biasa. Artinya apa? Pola itu menjadi sebuah teladan. Pola pelayanan itu bisa menjadi sebuah keteladanan. Dan kita tahu keteladanan kita, Tuhan Yesus itu melakukan apapun dalam kasih. Sehingga kalau kita melihat dari sebuah kebenaran firman Tuhan ini, bagi kita anak-anak Tuhan menjadi sebuah yang perkara yang sangat mudah. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah punya pola itu, punya teladan itu. Terlebih dari sebuah ajaran-ajaran yang meyakinkan dalam hidup kita, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang masuk dalam rencana Allah. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus berkati melalui renungan yang singkat ini, sehingga mari kita tetapkan pola sesuai dengan iman kita, sehingga pola itu mampu memberkati banyak orang dalam hidup kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena berkat firman Tuhan yang sederhana ini membuahkan iman keyakinan kami bahwa kami bisa bertindak seperti teladan-teladan rohani yang luar biasa waktu itu. Sehingga iman yang timbul di dalam hati kami itu mampu mendatangkan mujizat secara luar biasa. Kami percaya setiap pendengar yang saat ini bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan, siapapun itu, dan dia akan merasakan zaman kuasa Tuhan. Kalau saat ini dia mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dia mengalami kesembuhan. Yang ada masalah persoalan apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dia akan menikmati zaman kuasa Tuhan, dan masalah persoalannya teratasi oleh karena kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati perhimpunan ini, berkati tempat ini, berkati apapun menjadi kerinduan atas tempat ini untuk membawa nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom.